Ya, Mbak. Ya, Ibu Farida saya di sini aja. Oke, kita sharing hmm, bentar. Share screen. Ya, sekarang kita masuk ke Nun. Mbak Ninda, enggak loh Mbak Ninda. Oke. Bentar, saya. Bentar ya, aku di sini baru selesai sholat makanya dari tadi Ya, marah ya, mulu. kejar-kejaran ya. Jadi Mbak Ninda Iya, itu karena di mana Mbak Ninda? aku di Pekanbaru. Pekanbaru, iya. Sholatnya, azannya lebih lama. Kejaran. Mm-mm. Oke. Aku sambil pindah ke laptop aja dulu bentar ya, Ya, biar lebih gampang juga, lebih kelihatan di sini, nggak terlalu kelihatan. Oke, ibu-ibu, alhamdulillah kemarin kan udah di makharijul huruf lam ya. Sekarang kita pindah ke huruf sau. Sau alaihim dairatus sau. Wallahu sami'un alim. Bentar ya. oke. Sambil nambahin dulu ya. Nanti kalau Mbak Ninda udah siap bisa ini apa lanjutkan. Kalau huruf nun, jadi ada tiga makhraj yang dia tuh posisinya sama nih, Mbak sama Ibu ada tiga. Nun, lam, sama ro. Itu posisinya tuh deket-deketan. Cuman jadi kan kalau misalnya ini lidah, ini tuh ini itu langit-langit ya. Nah, si kemarin tuh kita sudah ke lam. Lam itu dia deket sama gigi seri atas ya. Lam. Nun itu agak ke belakang lagi dikit-dikit aja. Dirasainnya itu agak-agak ke dalam lagi itu. Nun seperti itu. Dia tuh jadi letaknya tuh di ujung lidah bertemu dengan gusi dari dua gigi seri atas. Sedikit di depan huruf lam. Nun, lam gitu. Jadi dia agak ke depan lagi gitu kalau posisinya si nun. Bergeser sedikit aja nun. Nah, Mbak Ninda kabarin aja kalau udah ya. Jadi si nun ini dia punya beberapa sifat. Yang pertama jahar. Jahar berarti apa Bu? Boleh keluar nafas atau tidak kalau jahar? Atau Mbak gimana? Nggak boleh ya. Kalau hames itu kan keluar nafas atau keluar udara. Tapi kalau jahar itu kuat tapi tidak boleh keluar udara. Jadi nun. Memang kalau kita mengucapkan nun itu kan nggak keluar udaranya. Kemudian dia ada sifat tawasud. Tawasud ini jadi suara tidak ditahan dan juga tidak dilepas. Biasanya sifat tawasud ini akan terlihat kalau dalam bentuk sukun gitu ya. Jadi dia nggak boleh langsung an apa kayak misalnya an'amtah atau an'amtah. Nah, itu kan kalau an'amtah itu terlalu lama, kalau an'amtah terlalu ringan, apa terlalu apa dilepas gitu. Jadi dia dia di tengah-tengah sih. Jadi itu namanya tawasud. Terus kemudian dia ada sifat istifal atau lidahnya turun dan infitah, mulutnya harus terbuka, serta dia spesialnya itu adalah gunnah. Jadi dia tuh berdengung dan suaranya itu melewati hidung dia. Nun ya nun tuh dia harus melewati hidung gitu karena dengungnya jadi kalau misalnya ditutup itu akan berbeda suaranya nun nah nah gitu lanjut ya ke Mbak Ninda ya Mbak Ninda. Oke, makasih ya Mbak Revia. Sorry, pagi ini Gak apa-apa kejar-kejaran banget. ya Mbak. Oke, kita lanjutin ya di huruf nun. Jadi kita mulai dengan kesalahan-kesalahan yang sering muncul biasanya apa namanya di huruf nun ini. Jadi pertama itu dengungnya itu nggak sempurna gitu. Jadi kayak tadi dibilang sama apa namanya Mbak Revia ya, dia juga tawasud kan. Jadi antara ditahan sama dilepas. Kemudian kalau ada dengung, jadi kan nun ini kan dia punya sifat dengung juga. Ya, nah, kasih contoh aja ya. Nah, ini fayauma idzil la yus'alu an. Nah, jadi ini ada nun di situ. Kalau di situ nunnya tanpa tanda ya, bertemu sama huruf za. Nah, jadi di situ dia harus didengungkan. Kadang-kadang kita langsung anza. Nah, nggak boleh gitu. Jadi harus didengungkan dulu. Anzam di gitu. An apa namanya didengungkan
tapi dia dengungnya ke arah huruf setelahnya, Bu. Kalau seandainya dia tanpa tanda nunnya. Tapi kalau seandainya dia nunnya bertasydid, jadi dia langsung ditempelkan ke huruf nunnya. Anna gitu. Misalnya hurufnya nun bertasydidnya. Anna, jadi langsung ditempel ke huruf nun karena dia bertasydid. Tapi kalau seandainya dia tanpa tanda, atau kadang-kadang kalau di Al-Quran Indonesia itu pakai nun sukun, itu dia dibaca dengungnya menuju ke huruf setelahnya gitu. Anza, kalau ini kan bertemu sama huruf za, jadi makhrajnya itu diarahkan ke arah ya Bu, bukan ke huruf za-nya, tapi hampir ke za. Jadi waktu kita mau bilang za-nya itu sudah tinggal kita tempelin aja. Anza, anza gitu. Ya. Kemudian nun dibaca tebal. Nunnya dibaca tebal. Sama ada lagi kesalahan itu letak makharijul hurufnya itu kadang-kadang nun itu ditaruhnya di di bawah gigi seri, Bu. Padahal kan dia letaknya harusnya di belakang ya. Bertemu di atas lidah, ujung lidah ketemu sama gusi dari gigi atas seri ya. Di belakang dia, nggak kelihatan, nggak kayak kita melet sedikit gitu. Nah, itu nggak. Jadi lidahnya nggak boleh kelihatan. Kadang-kadang tapi kita sering jadi nunnya itu kayak hampir digigit gitu sama gigi. Kemudian apalagi ya? Sama ini. Kadang suka dipantulin huruf nun sukun itu. Yang pokoknya sering dipantulkan. Padahal dia seharusnya dibaca zahar. Untuk contohnya nih, anak. Itu kalau huruf ketemu sama huruf lain. Jadi dia ada beberapa huruf. Nanti pelan-pelan kita belajar. Kalau an'amta kadang-kadang ada dibaca dengung gitu. Jadi emang pelan-pelan huruf nun sama huruf mim ini ada banyak syarat dan ketentuan berlaku gitu. Nanti sambil jalan sambil praktek lebih enak kayaknya. Gitu ya. Oke, ini gimana Mbak Revia? Mau kita langsung praktek, langsung kita pecah aja grupnya ya? Ya. Gimana? Boleh, Ya. boleh. Aku ini ini ada 7 orang ya. 7 orang. Oh, ada Mbak Nur juga. Berarti ada 6. Bisa bagi 3-3 ya. Untuk praktek ya, sebentar. Untuk praktek. Oh, assign to. Move. Teorinya udah selesai tadi ya? Udah 1 huruf aja dulu Mbak Nur. Oke, sip ya. Kalau kita ke pindah ruangan lagi. Tadi mau motretin. Oh. Mau dibuka dulu Mbak Nur. Oh, dibuka dulu coba liatin lagi. Sebentar. Tadi ini ya. Kelihatan nggak Mbak Nur? Kelihatan. Ya. Oh. Ada dokumentasinya hari ini belajar huruf nun. Hemat belajar. Ya, jazakillah khair Mbak Nur. Bentar, saya berarti kirim ke ini ya, assign. Ini di anu toh di record toh Mbak, nanti Ya, saya di record. Ya, Bu, di record. Saya kirim ke grup room 8 ya, sebentar ya. Ada beberapa yang saya kirim. Tuh. Gimana ya? Fari Indri, Mbak Ninda, ya. Oke. Mbak Ninda udah masuk. Sama Ibu. Ya. Kita sekarang praktik untuk huruf nun. Ini terlihat ya, kalau untuk huruf-hurufnya. Atau perlu dibesarkan dulu? Iya. Dibesarkan aja, sebentar ya.
Saya buka yang ini aja kalau gitu. Share screen. Zoom. Nah, udah. Udah ya. Dah, Ya, kita yang atas dulu ya. Saya coba beri contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nani nuan nunan naninan naminal munimaninan nanina. Kita coba ke Ibu Faridah. Anu, ini yang huruf Paling atas, pertama Bu. ketutupan anu itu wajahnya penjenengan itu gimana? Sebentar, saya coba. Sudah, Bu, terlihat? Yang ini, Bu. Nani, anu dia. Ya. Maaf, Bu, mikrofonnya boleh lebih dekat lagi. Suaranya mendem tadi, Bu. Nani nuan Ya. nunan na nani nuan nunan nani nanna minal munina muninan nani Mani, Bu ya. Maninan nanina. maninan nanian Nanina. nanina. Ya. Yang ini tuh kan ada apa dari maninan terus kemudian ketemu nanina ini tuh kan dia ada tanwin bertemu nun itu dia ada gunahnya Bu jadi ditahan sedikit ya Bu ya. Ditahannya agak lama malah ada gunah maninan nanina gitu. Naninan nanina. Ya. Selanjutnya Mbak Namira. Bismillahirrahmanirrahim. Nani nuan nunan naninan naminal munni maninan nanina. Ya. Mbak Asia. Nani nuan nunan naninan naminal munimaninan nanina. Dan yang ini kurang lama dikit Mbak. Naninan naminal munimaninan nanina. Diulang dari awal, Mbak. Boleh. Nani nuan nunan naninan naminal munimaninan nanina. Ya. Udah baik ya insya Allah kalau nun itu nggak terlalu susah ya Mbak. Insya Allah besok ini yang agak-agak challenging besok kita belajar huruf ro. Oke kita ke sini. Fama lahu min quwwati wala nasir. Nah di sini ada beberapa hukum ya. Minku di nun sukun bertemu huruf qaf masuknya ke ikhfa hakiki quwwati. Nah wow bertasdid ini kita dibikin naber. Jadi naber itu nada apa ya? Lebih ke nada sih supaya membedakan wawu biasa dengan wawu bertasdid itu dibikin naber. Jadi agak naik kuwati gitu. Kuwati. Nah, karena ini ada tanwin bertemu wawu, jadi langsung ke wawu juga. Kuwatiu ikhfa juga ya. Kuwatiu bukan idgham bi gunnah. Quwwatin wala nasir. Saya coba ulang ya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Coba ke Mbak Asia.
فما له من قوة ولا ناصر. Baik, Mbak. Udah oke. Mbak Namira? Fama lahu min quwwatin wala nasir. Shotnya boleh lebih ditebalkan, Mbak. Nasir. Jadi usahakan pangkal lidah itu benar-benar nempel ke langit-langit, Mbak. Nasir. Su. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Bisa nanti dipraktekkan ini ya, Mbak ya. Lebih ditebalkan lagi ya, Mbak ya. Nasir gitu ya, Mbak ya. Oke, Bu Farida. Fama. Ini kok ketutupan Mbak Ya. Anu. Fama lahu min quwwatin walan nasir. La-nya ini ada panjang satu alif ya, Bu. Wala nasir. Oh ya. Fama lahu min quwwatin walan nasir. Ya, nanya sudah bagus. Sekarang shotnya bisa lebih tebal lagi ya, Bu ya. Nasir. Nasir. Bukan shin, Bu. Shot. Su. Nasir. 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 Ya, nggak apa-apa, Ibu. Nanti kita latihan lagi yang so. Kita yang kedua ya. Fayauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Nah, di sini fayauma idzillah. Nah, ini tuh tanwin bertemu dengan huruf lam. Ada yang tahu hukumnya apa? Fama. Idgham bila guna ya. Ya, betul. Idgham bila gunnah. Jadi tidak boleh didengungkan. Seperti lam biasa aja. Fayauma idzillah gitu ya. Jadi meskipun dia bertasdid, jangan ditekan. Jadi kalau yang biasanya sering kesalahan itu fayauma idillah. Nah, itu salah karena huruf lam, ro itu tuh dia idgham bila gunnah. Jadi tidak boleh mendengung. Fayauma idillah yus'alu an dzambihi. Anda ini masuk ke ikhfa juga. Jadi posisi nun kita lidahnya langsung menuju ke makhrajnya huruf zal. Zal itu ada di lidah kita tuh menyentuh antara gigi seri atas dan bawah. Jadi agak-agak digigit sedikit. Anda gitu. Andam. Nah, terus ini kan ada mim sukun. Jadi ini tuh memang tulisan Quran Utsmani ya, agak berbeda dengan tulisan Quran Depak gitu ya. Jadi ini mim gini berarti kita masuk ke dzam bihi gitu. Dzam bihi. Wala insu gitu kan, karena jadi kalau ada bentuk si tanwinnya itu double gini, dia itu masuk ke ikhfa ke waw. Insu walajan. Nah, terakhirnya itu ada nun bertasdid, jadi nunnya itu lebih ditahan lagi. Jan. Jan. Ya, jan gitu ya. Nah, ini bihinya nih, hinya itu panjang ya Bu, ini karena ini tuh tandanya tuh sebenarnya bendera kan. Nah, jadi bihi sekitar 3 atau 5 gitu, 3-5 alif, baru langsung ke insu walajan. Saya coba ulang ya. Fayauma idzil la yus'alu an dzambihi insu walajan. Kita coba ke Mbak Namirah. Fayauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Nah, catatannya ini
I-nya kurang panjang, Mbak. Tadi masih kayak satu alif. Ter- Terus kemudian di sini ada nun sukun ketemu sin itu juga masuknya ikhfa ya. Insu. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Nah, oke, kita ke Bu Faridah. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Yaumidil yus'alu. Iya, oke, Bu. Jadi yang lu ini pendek aja. Oh, ya. Yus'alu an gitu, Bu. Yus'alu an. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Ya. Nanti di sini lebih didengungkan ya, Bu ya. Zambihi. ذنبه إنس ولا جان. Insu walajan. إنس ولا جان. Ya. Nanti ini masuk ke wawunya ya, Bu ya. Oke, baik. Mbak Asia. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Oke, su-nya itu nggak perlu panjang, Mbak. Dia langsung ke wawu aja. Insu wala insu tuwa. Jadi posisi mulutnya tuh langsung ke wawu aja. Karena kalau nggak, jadi dia kesannya su-nya jadi panjang. Insu walaja. Jadi lebih ke insu walajan. Dari sini aja nggak apa-apa, Mbak. Insu walajan. إنس ولا جان. Mungkin ini kurang familiar ya. Sekarang kita latihan ke Anas nih, lebih familiar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ibu Farida. قل قل أعوذ برب الناس. Oke, nunnya lebih ditahan, Bu. Ini gunnah, ada nun bertasdid. قل أعوذ برب الناس. Ya, oke. Sama baknya juga bertasdid, Bu. Jadi birabbin nas. برب الناس. Malikin nas. Mbak Asia. مالك الناس. Ilahin nas. Anamira. إله الناس. Min syarril waswasil khannas. Ibu Faridah. من شر الوسواس الخناس. Oke. Ini ro-nya itu di tasdid lagi, Bu, ditekan sedikit, Bu ya. Min syarril waswasil khannas. من شر الوسواس الخناس. Syarril langsung ke lam, Bu. Min syarril من شر الوسواس الخناس. khannas. خناس. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mbak Asia. الذي يوسوس في صدور الناس.
minal jinnati wan nas. Mbak Namira. Minal jinnati wan nas. Ya, baik. Sekarang coba satu-satu ya, langsung dari ayat 1 sampai ayat 6. Bu Farida dulu karena biasanya Bu Farida ada kegiatan setelah ini. Mangga Bu Farida. Bismillah. Qul a'udzu birabbin nas. Nunnya boleh ditahan lagi Bu. Birabbin nas. Birabbin nas. Baik. Malikin nas. Manya pendek Bu. Oh iya. Malikin nas. Ilahin nas. Lamnya kepanjangan Bu. Cukup satu ayunan aja. Ilahin nas. Ilahin nas. Boleh ditekan lagi untuk nunnya, dilamakan lagi. Oh iya. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Nunnya ketemu shin ikhfa, jadi langsung ke ini Bu, mendengung Bu. Melebur maksudnya. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril min syarril Min syarril gitu. ya Min syarril waswasil khannas. 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 Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jin. Minal. Punya ini lebih tebal lagi ya Bu ya. Oh, ya. Supaya berbeda dengan su yang di sini. Kalau ini kan sin. Kalau ini su. Yuwaswisu fi su. Sudurin nas. Jinnati wan nas. Boleh dilamakan. Ini ada dua gunnah Bu. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Jazakallah khair Ibu Farida. Kalau misalnya Ibu Farida mau live duluan nggak apa-apa Bu. Saya bisa lanjut sama yang lain. Ya, sampai besok masih masuk, Jih, Mbak. Insya Allah masuk Ibu ya. Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Mbak Namira. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Allah. Catatannya sedikit. Ini memang kita baru bahas besok. Yang pertama, ro fathah itu apa Mbak hukumnya? Dibaca apa? Tafkhim ya. Iya, tebal. Iya, tebal. Tadi kurang tebal Mbak. Birab, ro. Kan ro, ri, u. Ro, ri, u. Birab, dinas. Ini Coba ayat 1 aja. Qul a'udzu birabbin nas. Nanti dirasakan dia tuh apa pangkal lidahnya juga naik Mbak, seperti huruf idgham gitu, mirip gitu. Ro, birob, nas. Ntar dilatih ya Mbak. Ro. Terus kemudian insya ya ini
Jadi si ikhfanya nun sama shin itu bukan ming. Jadi yang dengungnya itu cuman nun bertemu kof dan nun bertemu ka. Ming kuwatiu kayak gitu. Tapi kalau selain itu dia lebih ke makhrajnya shin, Mbak, bukan ming sya ya, tapi ming sya. Coba, Mbak. Ming ya. Ming Nah, ya. masih kan, Iya. Mbak, berasa nggak? Gitu. Ya, Ming. kebiasaan. Jadi nanti dilatihnya itu posisi setelah nun itu tuh lidahnya mau ke ngomong shin gitu. Kan sya gitu kan. Sya itu kan di tengah-tengah lidah ya. Jadi minsya. Min syarril waswasil khannas. Udah lumayan, Mbak. Udah lumayan. Jadi engnya itu dihilangkan, diingat aja kalau pokoknya dengung eng itu cuma di kop sama kaf karena itu posisi lidahnya langsung ke ming kuwati atau apa in kuntum gitu kan. Nah, kalau ini tuh jadi agak ngambang gitu. Misyaril. Ya, terus catatan ketiga, sodnya ya, Mbak, huruf sod. Tadi masih seperti su. Kurang tebal. Iya. Sudurin. Nah, coba ulangin ya, Mbak. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, udah lumayan, Mbak. Siap, jazakillah khair, Mbak Namira. Mbak Asia ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Insya Allah. Koreksi sedikit di ini, Mbak. Ro. Jadi dia tuh memang kan bertasydid, cuman karena dia harokatnya kasroh, dia tuh tetap tipis. Jadi min syarril. Jadi bukan min syarril gitu, Mbak. Diulang, Mbak. Coba Mbak diulang. Diulang yang ini, Mbak. Min syarril waswasil khannas. Oke, udah bagus. Min syarril udah lumayan, Mbak. Nah, sekarang di sini ada tawalut, Mbak. Waswasil. Tadi aku dengar gitu. Ditahan di lamnya, Mbak. Setelah lam ke kho, itu ditahan supaya nggak sile gitu. Tapi silkhon. Coba. Min Min syarril. min syarril waswasil khannas. Alhamdulillah. Udah bagus, Mbak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Latihannya cukup segitu ya. Nanti insya Allah kita bikin home play dan besok kita masuk ke makhraj selanjutnya. Ini Afwan ya Mbak-Mbak, disclaimer, disclaimer. Memang pesertanya kan multi ya, banyak gitu. Maksudnya variatif. Jadi kan Mbak Asia sama Namira, Masya Allah bacaannya sebenarnya udah cukup baik ya. Hukum-hukum juga udah cukup gitu. Dan Mbak-Mbak, banyak ibu-ibu yang masih pemula gitu. Jadi mohon bersabar. Sekalian kita ke mereview kembali ya, apa-apa yang sudah kita pelajari sebelumnya seperti itu paling Mbak Asia Namira. Jadi kita cukupkan ya untuk hari ini. Kita stop dulu.